Hai guys, berjumpa lagi di channel Theophilus Febri. Di video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah kriminal. Seorang kriminal yang bernama Montero Priscilla. Dia adalah seorang pembunuh, seorang pemerkosa, dan seorang perampok yang sangat terkenal di daerah Virginia, Amerika Serikat. Mau tahu bagaimana kisahnya? Tonton video ini terus. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video ini. Dan stay tune guys. Seperti pembunuh berantai lainnya guys, si Montero Priscilla ini tumbuh di keluarga yang broken home. Ayah dan ibu kandungnya, Tuan Riesel dan Nyonya Riesel ini bercerai pada saat umur Riesel itu 7 tahun guys. Jadi bisa dibayangkan betapa hancurnya perasaan seorang anak 7 tahun guys melihat ayah ibunya itu bercerai. Tapi ya bagaimana, itu kan takdir guys. Lalu ibunya menikah lagi dengan seorang yang bernama Hank. Kita sebut saja Hank. Lalu Hank dan keluarganya ini, Hank dan keluarganya ini pindah, yang awalnya tinggal di daerah Wellington, pindah ke daerah Sacramento guys. Mereka membangun keluarga di sana. Namun keluarga ini juga tidak bertahan lama guys, karena disebabkan kebencian si Riesel ini. Kebencian Riesel ini didapat di suatu peristiwa pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh sedang bermain-main guys. Karena Hank ini hobinya menembak. Pada saat itu si Riesel dipinjemin oleh Hank pistol BB guys. Jadi pistol BB itu adalah pistol yang pelurunya kecil-kecil itu guys. Sebut saja pistol mainan lah. Pistol mainan dipinjamkan ke Monte. Lalu Monte dengan tidak sengaja menembak saudara sepupunya guys. Sontak kali itu membuat si Hank marah guys. Tapi marahnya itu sangat wow guys. Jadi diambilnya pistol itu dari si Monte, diambil lalu dipukul lah ke tubuh si Monte sampai pistol itu pecah guys. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasa benci itu tumbuh dari rasa sakit guys. Di rasa sakit itu tumbuh lalu membuahkan rasa benci, sehingga dia sangat benci kepada ayah tirinya itu. Perceraian itu terjadi pada tahun 1970-an guys. Lalu setelah perceraian itu, Monte dan keluarganya pindah ke daerah Washington DC guys. Dalam keluarga itu, Monte mengalami peningkatan fantasi yang kuat karena di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu tidak ada pengawasan dari seorang pria dewasa. Jadi bisa dibayangkan bagaimana fantasi si Monte ini sangat kuat. Pada umur 12 tahun, ia diadili karena diduga membobol sebuah apartemen dan mencuri sebuah barang yang bernilai $100 guys. Lalu 9 hari kemudian ia menyebabkan keributan di sekolah menengah atasnya guys, yaitu di sekolah menengah atas John Adams. Ia bertengkar dengan salah satu siswa yang menyebabkan pertengkaran itu menyebabkan suatu keributan. Jadi keributannya sangat besar hingga dikenal bahwa si Montero Priscilla ini adalah seorang yang barbar sekali di sekolahnya guys. Jadi seorang yang nakal, seorang yang jahat buruk oleh teman-temannya pada saat itu guys. Kemudian pada tahun 1971, satu tahun kemudian, Riesel dituduh mencuri uang senilai $27 guys dari kolom komunitas di dekat tempat tinggalnya guys. Jadi ada komunitas, dia mencuri uang senilai $27 guys. Sebulan kemudian, Riesel mencuri lagi guys, sebuah mobil guys. Jadi semua pelanggaran ini menunjukkan semacam akselerasi yang mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 1973. Pada hari itu guys, si Riesel ini merampok dan memperkosa seorang wanita yang tinggal di komplek apartemennya di North Armistead Street di Alexandria,
Virginia, Amerika Serikat, guys. Karena kejahatan ini, guys, bayangkan dia sudah merampok lalu memperkosa si wanita ini. Karena kejahatannya ini yang sangat barbar sekali ini, Rizal dikirim ke rumah sakit jiwa di Florida. Mengapa dia nggak dipenjara? Karena pada saat itu umur si Rizal masih dikatakan sangat muda sekali. Jadi meskipun ia dikarantina di rumah sakit jiwa itu, ia tetap berhasil keluar masuk di rumah sakit jiwa itu. Bahkan dikatakan si Rizal ini dalam masa karantina itu, dalam masa di rumah sakit jiwa itu, dia sudah melakukan 5 kasus pemerkosaan terhadap wanita-wanita tanpa diketahui seorang pihak berwajib, guys. Hal itu disebabkan saya baca di sebuah artikel bahwa si Rizal ini memiliki IQ yang 120. Ia memiliki IQ sebesar 120. Dari sebuah wawancara dengannya, ia mengatakan bahwa si Rizal ini selama di masa karantinanya itu, ia mengamati, ia terus berpikir bagaimana caranya ia bisa kabur, keluar masuk gitu, guys, tanpa pengetahuan pihak berwajib. Jadi bisa digolongkan si Rizal ini adalah seorang yang jenius, guys. Jenius sekali dengan IQ sebesar 120. Wow. Jadi akhirnya Rizal dibebaskan pada tahun 1975, guys. Dan setelah itu ia keluar dari sekolahnya itu, John Adams, pada saat umurnya 17 tahun, guys. 1 tahun kemudian, pada saat itu umur si Monte ini 18 tahun, guys. Dan si pacar ini umurnya 19 tahun. Jadi si pacarnya ini sudah berkuliah, guys. Lalu pada Agustus 1976, si Monte ini hatinya bercampur aduk, mengalami suatu peristiwa di mana yang namanya sakit hati, guys. Ia menerima surat perpisahan dari si pacarnya ini. Lalu karena kemarahan dan jengkel, sakit hatinya itu, ia pergi ke kampus si cewek atau si pacar itu dengan mobilnya, guys. Tapi betapa kagetnya si Monte ini melihat pada saat sudah tiba di kampusnya nih, guys, ia melihat si ceweknya, si pacarnya ini dengan cowok lain. Jadi saking marahnya dia, guys, ia mengemudi ke apartemennya dan parkir di apartemennya itu, dan dia bermabuk-mabukan di sana, guys. Jadi dia minum-minum di sana. Lalu kira-kira jam 1 pagi, jam 1 subuh, ia melihat sebuah mobil, guys. Jadi mobil itu terdapat seorang wanita yang bernama Aura Marina Gabor. Si Aura Marina Gabor ini adalah seorang pelacur yang usianya kira-kira 26 tahun, guys. Lalu si Monte ini menghampiri, guys, dengan membawa pisau. Ia mengancam si Marina Gabor dan berusaha untuk merampoknya. Mereka malah berhubungan seks. Tapi di saat mereka berhubungan seks itu, si pelacur ini menanyakan posisi apa yang Monte inginkan dan berusaha terlihat seperti menikmati hubungan seks itu. Lalu karena Monte tidak menyenangi sikap perilaku tadi dari si pelacur ini, si Aura Marina Gabor ini, akhirnya Monte itu marah, guys. Monte marah, memukul, menyiksa, menganiaya si pelacur itu hingga akhirnya dicekik sampai mati dengan bra si pelacur itu. Jadi bra itu dicekik di leher si pelacur itu. Si Monte juga terlibat dalam pembunuhan Ursula Milton Baker, guys. Ursula Milton Baker berasal dari Reed Gilly, Virginia Barat. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga petani. Ia pada saat itu berusia 22 tahun, guys. Milton Baker meninggalkan Reed Gilly ke kota besar Washington DC, lalu pindah lagi ke apartemen di White Fox Country, Virginia, yaitu di mana Virginia itu tempat si Monte ini beraksi, guys. Mayat
mayat si Ursula Miltenberger ini ditemukan pada tanggal 6 Maret 1977. Ditemukan oleh seorang penemuan juga. Kala itu mayat Ursula ditemukan di dekat sebuah kompleks perumahan di Burg. Miltenberger ditemukan dengan tangan dan kaki diikat, dan para simpatisan mencatat bahwa dia telah dipukul dengan benda tumpul dan ditusuk berapa kali. Bayangkan guys, jadi bisa dibayangkan bahwa ia tidak bisa bergerak karena tangan dan kakinya diikat, lalu dipukul dan lalu ditusuk. Ini betapa tragisnya si Monte ini. Dan juga beberapa laporan dikeluarkan bahwa si tidak seperti korban-korban lainnya, si Ursula ini dikatakan tidak mengalami pelecehan seksual dan hanya mengalami sebuah penganiayaan dan sebuah pembunuhan guys. Pembunuhan Gladly Rose Bradley. Gladly baru berusia 27 tahun guys ketika dia dibunuh oleh Monte Rachel. Bradley adalah seorang pegawai di kantor pos Virginia. Bradley juga merupakan mantan anggota Korps Ayu dan seorang siswa yang belajar desain bunga. Bradley tinggal di kompleks apartemen Holmes-Rand Park yang terletak di 5420 North Morgan Street, Alexandria, Virginia. Sebagian besar korban Rachel juga tinggal di kompleks yang sama. Jadi bisa dikatakan si Rachel ini memburu korbannya itu di tempat yang sama guys. Jadi seperti apartemen-apartemen gitu guys. Lalu pada April 1977, Rachel menunggu Bradley di luar apartemennya. Dia menunggu, jadi bisa dikatakan bahwa Rachel sudah menarget si Bradley ini untuk dibunuh atau jadikan target selanjutnya. Jadi dia sudah menyiapkan tangan dengan pisau tadi, Lalu Rachel ini memperkosa Bradley beberapa kali dan kemudian menggelamkannya di sungai terdekat. Jadi bisa dibayangkan dia sudah memperkosa dan juga membunuhnya. Lalu tubuh Bradley ditemukan pada 30 April oleh seorang polisi. Menurut Douglas, seorang penulis dalam bukunya Manhunter, jadi dia adalah seorang penulis dari serial Netflix. Kalau kalian tahu Manhunter, dia adalah seorang penulisnya, Douglas. Kasus Bradley menunjukkan bahwa Rachel tidak lagi takut ditangkap dan sebagai akibatnya sudah benar-benar mengalami kejahatannya. Jadi bisa disimpulkan guys, fantasinya yang kuat tadi itu sudah benar-benar menggebu-gebu, sudah benar-benar meningkat, sudah benar-benar mencapai ibaratnya sudah mencapai di luar batas guys. Ini sudah masuk ke dalam otaknya ini guys. Dalam kasus Janet McLean. Janet berusia 24 tahun. Pada saat itu suasana hatinya itu baik. Pada Mei 1977, dia baru saja menyelesaikan pelatihan pengrajin sebagai pengkoreksi desain grafis. Ini semua adalah bagian dari rencana besar Jenny untuk menjadi seorang jurnalis. Sayangnya mimpi itu berakhir pada tanggal 5 Mei 1977. Pada hari itu, tubuh McLean ditemukan tidak jauh dari kompleks perumahan di sepanjang Shirley Highway, Virginia, Amerika Serikat. Si Janet McLean ini seperti Bradley dan beberapa korban yang lain tinggal di kompleks apartemen Holmes-Rand Park di North Morgan Street, Virginia, Amerika Serikat. Penyelidik mengetahui sejak dini bahwa pembunuh Janet telah menikamnya 24 kali. Bayangkan guys, jadi tubuh Janet itu ditikam dengan pisau 24 kali. Dia juga telah diperkosa sebelum meninggal. Wow. McLean berkulit putih dan belum menikah, dan selama sebagian besar hidupnya dia tinggal bersama orang tuanya di Springfield, Virginia. Dan seperti korban-korban yang lainnya, si Rachel ini juga sudah menargetnya. Dia melihat McLean di dekat kompleksnya, lalu mengintipnya dan melakukan kejahatannya itu. Kita next ke pembunuhan
Aleta Bird, pembunuhan terakhir. Jadi pembunuhan Aleta Bird ini guys adalah pembunuhan terakhir Rysel yang terjadi antara 10 April dan 17 Mei 1977. Bird ini jauh lebih tua dari korban Rysel lainnya. Ia berusia 34. Partisan menemukan mayatnya di daerah berhutan di Kabupaten Firefox. Dia telah ditikam 14 kali. Seperti banyak korban lainnya, Bird juga tinggal di apartemen yang sama. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Monte berhasil diungkap oleh seorang detektif bernama W. Turner. Faktanya nih guys, si W. Turner sudah mengenali si Monte sejak ia melakukan aksi perampokan dan pemerkosaan pada tahun 1973. Penyelidikan ini sudah dibangun sejak 8 Maret 1977, 1 tahun setelah pembunuhan Aura Marina Gabor guys. Pada waktu itu para petugas polisi dan beberapa penyelidik juga melakukan penyelidikan terhadap beberapa wilayah yang dimana terjadinya pembunuhan si 5 wanita tersebut guys. Lalu Turner menggambar sebuah segitiga di peta yang menghubungkan mobil Gabor, mobil Bradley, dan apartemen Rysel. Lalu setelah dihubungkan itu, juga ditemukan sidik jari Rysel yang kemudian dicocokkan dengan sidik jari yang ditemukan di mobil Milton Baker guys. Yang semakin membuat si Rysel ini dinobatkan sebagai seorang pembunuh, seorang otak, seorang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan 5 kasus tadi guys. Lalu pada tanggal 18 Mei 1977, si Rysel mengakui perbuatannya itu dan ia pun dijebloskan ke penjara di penjara Pocahontas Correctional State di Amerika Serikat guys. Lalu karena semua perbuatannya itu, ia dihukum 5 lapisan hukuman seumur hidup. Hal itu terjadi berdasarkan 5 kasus pembunuhan yang telah dilakukan dan juga menghebohkan masyarakat pada saat itu guys. Lalu terjadilah berita heboh guys di daerah Virginia itu, Amerika Serikat. Pada tahun 1995 terdengarlah bahwa si Monte ini didapat pembebasan bersyarat dari hakim. Namun keluarga korban dan beberapa masyarakat di Virginia Utara tidak setuju dan protes akan keputusan itu. Hal itu disebabkan karena si keluarga korban ini takut dan juga sudah sakit hati. Anggota keluarganya juga sudah dihilangkan, sudah dibunuh oleh si Monte dengan sadis. Mereka juga tidak mau bahwa suatu saat peristiwa itu terjadi lagi, karena si Monte ini jika dilihat dari rekor kriminalnya, ia melakukan kejahatan itu dari bawah hingga kriminal yang atas guys. Jadi masyarakat di sana itu sangat takut dan sangat khawatir akan terjadinya kasus-kasus seperti itu lagi. Dan akhirnya bagaimana kondisi si Monte sekarang di tahun 2020 ini? Si Monte sekarang usianya 60-an dan masih mendekam di penjara Pocahontas. Yes guys, sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bye.